manfaatnya. Sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar diantaranya tanah, air, tumbuhan, dan hewan. Menjaga keseimbangan alam perlu dilakukan agar tidak merugikan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Contohnya menjaga kelestarian bakau. Pohon bakau di pantai dapat menahan air laut. Di sini ada manfaat sumber daya alam dari tanah. Ada yang satu menyerap air, dua untuk lahan pertanian, tiga sebagai habitat hewan tanah, empat sumber mata air sumur. Ada juga upaya melestarikan tanah. Satu, tidak membuang sampah sembarangan. Di sini ada yang kalian membuang sampah sembarangan? Tidak ada, Bu. Ada Bu, Artika. Enggak, Bu. Jessica, Bu, semalam itu ku nampak dia buang sampah sembarangan, Bu. Jangan ya. Iya Bu, aku buang mantan Bu. Ih, masa dia anak kecil udah pacaran, Bu? Pacarnya, Bu. Ih, masih kecil dia udah pacaran, Is. Jess. Nggak bagus dicontohkan, Bu. Ya, jangan Jess. Iya, Bu. Jess. Ada contoh kedua itu melakukan penanaman. Seperti kita menanam pohon-pohonan di depan rumah kita seperti bunga, pohon jambu, gitu ya. Ketiga ada tidak menggunakan pupuk kimia. Berarti kalau nggak pakai pupuk kimia, kayak lembu gitu lah kan Bu, nggak pakai pupuk kimia kan madu kan Bu. Bagus, itu lebih bagus. Pokoknya yang alami kan, Bu, alami. Kayak di belakang rumah Ibu kan. Ada teh lembu. Apa Bu? Yang mana sih Bu? Apa itu Bu? Manfaat sumber daya dari air. Satu, untuk minum, mandi, dan mencuci. Siapa di sini satu hari 3 kali mandi? Aku. Aku Ibu. Aku. Dan ada satu hari berapa kali mandi? Sekali, Bu. Sekali itu kan, Bu. Sekali cuma, Bu. Sekali Bu. Nggak mandi Bu. Sekali. Itu pun cuma sore. Tadi pagi lupa Bu. Nah, kan, Is. Bukan cuma Bu. Kalau kita pergi sekolah usahakan mandi ya anak-anak. Iya, Bu. Iya, apa itu enak gitu kan ya. Biar semangat belajar kan, Bu. Iya. Kedua, sebagai habitat hewan air. Ketiga, untuk mengakhiri lahan pertanian. Masa kita berupaya melestarikan air, tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan, ya kan? Berarti kita jangan membuang, misalnya kayak sampah-sampah bungkus-bungkus Indomie gitu kan, jangan kita buang ke air, kita bakar ataupun kita tanam gitu ya kan, biar jadi pupuk juga ya kan, lebih bagus kan. Terus langsung kita ke contoh ketiga, pohon atau tumbuhan. Di situ ada pohon kan? Mana? Nggak nampak, Bu. Kecil kali. Iya, Bu. Manfaat sumber daya alam pohon. Satu, menyimpan air hujan. Dua, sebagai penahan erosi. Ketiga, sebagai bahan bangunan. Upaya melestarikan pohon. Satu, melakukan tebang pilih. Dua, melakukan penanaman pohon. Ada juga contoh keempat, hewan. Ada di situ ada gambar ikan. Manfaat sumber daya hewan. Satu, untuk sumber pangan. Dua, sebagai usaha peternakan. Tiga, sebagai usaha perikanan. Empat, sebagai hiasan. Di sini siapa yang di rumahnya ada hiasan ikan gitu? Nggak ada, Bu. Ada Bu. Aku nggak ada, Bu. Ada Bu, tempurung kura-kura. Terus ada Ikan di roti situ Bu. upaya melestarikan hewan. Satu, tidak memburunya. Dua, melakukan kembangbiakan hewan. Jangan rata-rata ya, kalau di kampung-kampung itu kalau musim hujan pasti nanti dia ke sungai. Apa? Dah. Upaya melestarikan hewan, tidak memburunya. Kita jangan musim hujan itu jangan kita ke sungai
Di situ ada kan anak-anak menjaga sumber daya alam, ada yang gotong royong, mengambil sampah di sungai, ada yang menanam bunga, ada yang menyiram ya. Kita sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya, jenis pekerjaan dibagi menjadi 3, yaitu pekerjaan yang ada di daerah pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Misalnya di dataran pantai, di situ ada kan gambar pantai garam dan nelayan. Pantai merupakan bagian dari daratan rendah yang berbatasan langsung dengan laut. Sebagian daratan di pantai ditutupi oleh pasir. Langsung. Ada kan nampak gambarnya? Masuk kita kedua, dataran rendah. Dataran rendah biasanya memiliki tanah yang subur dan landai. Oleh karena itu, dataran rendah cocok dimanfaatkan sebagai tempat bertani. Di situ ada kan gambar petani dan peternak bebek. Ada, Bu. Nampak, Bu. Masuk kita ke dataran tinggi. Dataran tinggi memiliki suhu yang sejuk. Masyarakat yang tinggal di dataran tinggi biasanya bekerja sebagai peternak, pedagang, dan tanaman perkebunan. Contohnya tanaman yang ditanam di dataran tinggi antara lain teh, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Contoh dataran tinggi di Indonesia itu dataran tinggi Dieng dan dataran Tinjen. Itu kan ada pemetik dan teh dan perasan susu. Ada, Bu. Di materi yang hari ini ada yang sudah paham? Sudah, Bu. Oke. Kita lanjut materi kita minggu depan lagi ya. Soalnya jam kita udah mau pulang. Iya, Bu. Baik, Bu. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu yang dibawakan oleh Diana. Teman-teman, sebelum kita pulang, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai.